179. Ini kita masih berkaitan dengan ayat sedherengipun. Monggo dipun bika. Insyaallah kita mangke mboten dangu-dangu nggih ngantos jam 7-an lah. Surat Ali Imran 179. Pun dibuka nggih. Kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wak tarik nafas dulu. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha'. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulihi Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم bal huwa syarrul lahum bal huwa syarrul lahum
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Kita kaji ayat 179, ini 180, satu pembahasan tersendiri. Maka Allahu, tidaklah Allah tidak, Allah mboten liyadarul mukminina, membiarkan ngejoraken wong-wong mukmin alama antum alaihi, atas apa-apa yang ada pada mereka, hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah membedakan, memperjelas antara yang khabis, yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, minat thayyibi, dari yang baik-baik. Wa ma kana Allah liyutli'akum al ghaibi, Allah tidaklah bakal memperlihatkan kepada kamu sesuatu yang gaib. Walakin Allah yastabi mir rusulihi may yasha, akan tapi Allah akan memilih, Allah memilih di antara para utusannya orang-orang yang Dia kehendaki. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa untuk minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman serta bertakwa, maka falakum ajrun azim, kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Maka Allah liyadarul mu'minin, hadza wa'dun minallahi li rasulihi, ini adalah janji yang Allah berikan kepada Rasulnya, bi annahu sayumayyizu lahu al-mu'min minal munafik, bahwa Allah akan menjelaskan, akan memperlihatkan, akan membedakan mana yang beriman, mana yang munafik. Kenapa begitu? Karena orang munafik ini nek boten dipun diwi penjelasan utawi dipun jengaken Gusti Allah niku angel. Sebab napa? Orang munafik itu lahiriahnya kayak dene orang beriman. Lahiriahnya salat melu salat, ngaji melu ngaji, zakat melu zakat. Rukun Islam dia kerjakan secara lahiriah, tapi batiniahnya enggak percaya gitu. Pertanyaannya lalu kenapa wong anu percaya orang kok dene nglakoni? Ya karena dia melihat dengan dia melakukan rukun Islam itu dia akan mendapatkan keuntungan duniawi. Benarnya orang mati-mati kok digadeni kancane? Duniawi. Genanya orang masjid ora oleh bagian duniawi. Wong angel nek mboten dipun dengaken Gusti Allah kae wong munafik kae, ternyata ini niku angel banget. Makanya Allah di sini Allah berjanji. Dan buktinya pada zaman Rasulullah ketika perang Badar itu kan orang-orang munafik melihat ya tidak ikut perang, tapi Rasulullah mereka meyakini Muhammad kan mesti wong bener utusan Allah. Rasulullah utusan Allah, Muhammad kae mesti kok nang dunia wis menang, perang mesti menang. Nah ternyata perang Badar 300 lawan 1000 menang. Karena menang dalam perang maka mendapatkan banyak
rampasan perang, karena orang perang bawa bekal kan berhari-hari, berbulan-bulan. Maka orang munafik melihat, wah ini banyak keuntungan nih kalau begitu nih. Mana perang ini melu. Ada perang Uhud setahun kemudian mau ikut, tapi kurung berita, jadi tentara musyrik pira akeh banget kaya nos 1000, ana pira 3000 lah. Nang tangan dhewe semetakan. Lah kok ngerep dhewek mati malah mati konyol ya ora li bagian ora sedher maning balik maning. Lah itu munafik iku. Pokoknya kalau diperhitungkan, dipikirkan ternyata tidak akan memberikan keuntungan, orang bakal gelem. Wah munafik. Dia nggak boleh masjid kok orang duit tok misalnya mana ya berarti ya orang seperti itu. Lah pertanyaannya apa zaman sekarang masih banyak? Ya tambah akeh. Zaman Rasulullah dan yang jelas-jelas bahwa Rasulullah itu sebagai orang yang terbuk dari berbagai sisi, dia orang utusan yang benar-benar baik. Ada apalagi zaman sekarang. Karena apa? Zaman Rasulullah masih hidup itu sudah menunjukkan ada orang-orang yang munafik yang oleh Allah tunjukkan gie bukti ini wonge. Guli melu gabung orang Islam, anger anak bagian duniawi. Tapi yang ngerane kon ngetokna sing ngomong nggo urusan akhirat lah. Oh, apa iyalah. Oh, itu. Maka tadi di awal saya sampaikan selamat bagi Bapak Ibu, bagi para jamaah, bagi masyarakat yang sudah tergerak hatinya lah nyong arep melu kurban. Bukan mayoran. Orang mayoran sih 3 juta. Mangan daging sapi dhewe kok mati mencret mau boyah. Tapi kepengen ikut berbagi dengan yang lainnya. Nah, ini orang-orang munafik berpikirnya dia hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi Allah berjanji akan Allah tunjukkan, Allah akan bedakan. Nah, ternyata kemudian di perang Uhud yang 300 orang, wis gue lawan 3.000 ketone medeni banget lah. Mau mati lah, bali yuk. Itu orang munafik. Lihat, ada tanda-tanda yang sudah diperlihatkan oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan hadza wa'dun minallah, inilah janji Allah kepada Rasulnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah akan menjelaskan, akan memperjelas mana yang munafik, mana yang beriman. Wal makna la yatrukallahul mu'minina mukhtalitina bil munafikin. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang beriman untuk bercampur baur dengan orang munafik hatta yabtaliyahum, sampai Allah akan memberikan sebuah ujian sehingga kelihatan. Sebab biasanya ketika tidak ada masalah ya biasa-biasa banget, tapi ketika diuji dengan penyakit, ketika diuji dengan harta dan sebagainya, mungkin baru kelihatan. Tadi di awal disampaikan bahwa orang yang beriman, katakanlah orang Islam, orang yang beriman, segala masalah niku apik. Segala masalah yang beriman niku apik. Niku mung anane kanggo wong beriman. Ya napa? Nek agi omber bersyukur, nek agi kepenak syukur, nek sek mboten omber mboten kepenak sabar. Ya lumayan kabeh. Mulane carane tips saking Allah aja gawene jenengan ngangen-angen maring karuniae wong liya. Iyalah kepenake ya kayak pakai panenane akeh banget. Nyong ora sawah kok bar belas. Ya ora kepenak. Sing di sawah ya enak rika. Ora di sawah tapi mangan. Bisa tuku beras. Yang sing desa malah berasnya payune murah. Ora sing kepenak siji ya. Niku tipe carane sang Gusti Allah nek kowe kepen urip perak aja ngangen-angen maring kepenake wong. Jurung presiden ya kepenak ya apa-apa wis sing mikir presiden mumet juga terbae lah, kebae. Fayafsilu baina haula'il mu'min kama fa'ala fi ghuzwati Uhud haitsu dhaharu ahlul iman wa ahlul nifaq. Maka setelah diberikan ujian oke ngesuk kowe anggere perang nek ora selamat, nek selamat ya berarti uli rampasan, nek ora selamat ya mati. Tapi ternyata dalam perang Uhud tadi 300 orang pulang dari 1000 itu sudah tinggal 700. Dari 700 orang
Padahal dalam perang itu prinsipnya satu, tidak boleh melarikan diri. Kalau orang yang yakin bahwa tadi punya prinsip di depan kemarin ya, hidup mulia atau mati syahid. Wong perang wis ora wedi-wedi mati ya alhamdulillah, urip ya alhamdulillah, kok penak ben. Tapi berarti kan tidak akan melarikan diri. Maju, wow, ngerurung waktu mati orang mati, bismillah, Gusti Allah ngelawangi. Tapi ternyata setelah kemudian perang Uhud berkecamuk, sudah ada bibit-bibit yang sudah dipesan, wah jangan yang medun, tergoda medun. Kiki Rasulullah kene melayu baen. Itu tanda-tanda tentang kemunafikan. Maka dalam perang Uhud ini Allah menampakkan mana yang munafik, mana yang beriman. Qala Ibnu Katsir ayla budda ayyakida syai'an minal mihnah yadharu ya waliyu yufzahu yadu biha aduhu. Maka akan menjadi jelas setelah diuji itu mana yang benar-benar ahli iman, mana yang musuhnya. Yurafu bihil mu'min as-sabir minal munafiqil fajir. Maka akan dikenal, orang-orang beriman benar-benar yang sabar. Butuh kesabaran, segala satunya butuh kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang namanya melakukan ketaatan sangat butuh kesabaran. Dan ada hadis mengatakan innamas sabru inda sadamatil ula. Janjane niku cara bahasane. Janjane sabar itu sangat dibutuhkannya itu ketika awal-awal. Awal-awalnya gare pira suwene itu maksudnya. Umamane menjenengan nggih kula kan kita merasakan iman itu kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Umamane jenengan nyetel alarm seminggu kok dikon moni daek moni bayar asal baterainya tes wonten. Disetel. Niku ternyata HP niku telu sing moni niku. HP ne bojone kula HP ne loro niku nek distel engko jam 3 moni. Gue gak arep menyat apa ora. Lah, kemudian men mbok mangkene iki carane sabar ya urung kuat, tambahi maning setel maning jam 3:15 moni maning ngono apa ora. Urung kuat maning jam 4 setel maning men aja tangene barbaratan subuh. Moni maning niku. Iku lagi sebagai hamba yang memang penuh dosa, kadang-kadang ya memang imannya lagi turun. Jan sel temen ya. Mang minyak apa ora yalah. Ya turune mau bengi jam 11 muncul ya. Iku. Tapi ketika memang kesabarannya muncul, bismillah apa pada nenang apa mbung apa ternyata kuat untuk melakukan ketaatan. Kadang-kadang kitanya itu di situ. Karena kesabarannya kurang, padahal kesabaran itu dibutuhkan di awal-awal ya sakit. Makanya ada sebuah ungkapan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bisa karena biasa. Janjane yang mana kita niku biasa pun biasa kan ilmu niku pun aturaken. 3 bulan lah paksa pengen melakukan ketaatan, insyaallah mangke teng Gusti Allah damel enteng. Nggih sing ekstrim mana sing ekstrim mungkin puasa Daud larang jarang nggih. Sing ekstrim itu puasa Daud lah, itu kan jarang. Mbatono saged. Ya amal sanes-sanes pun dinapa mawon lah intine pun. Maka dibutuhkan di sini setelah adanya ujian-ujian ini, karena ujian kita bermacam-macam yang jelas, bahkan Allah menyimpulkan secara singkat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asal anak isi urip ya berarti mesti diuji. Bahkan mati pun ujian. Nah, ujiannya macam-macam. Cara belajar sekolah be wonten 15 pelajaran tentang MTS. 15 pelajaran macam-macam. Jadi semua yang kita hadapi sebenarnya adalah ujian. Tinggal kita termasuk orang yang lulus nilainya pas-pasan apa nilainya tinggi kan begitu. Nah, di sini di perang Uhud Allah tampakkan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman.
Itu Rasulullah masih hidup, masih di awal-awal. Kemudian bahkan semakin kesini itu makin banyak. Maka pada zaman Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal itu ada orang-orang, kalau orang yang bukan orang Islam kan nggak wajib zakat, nggak ada urusan zakat orang Muslim. Zakat itu kan rukun Islam. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal itu ada orang yang Qurannya ngerti, hafal. Misalnya ayat yang suruh membayar zakat diantaranya kan ada ayat yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu surat apa boleh tidak? Pokoknya bunyinya begitu. Itu kalau diterjemahkan kan di Al-Quran apabila ada kata-kata yang kepada satu orang umumnya misalnya qul, itu kan terjemahnya katakan ya Muhammad gitu. Dalam memahami Al-Quran, menurut ilmu Al-Quran dihukumi bahwa maksud dari ayat itu bukan kata-kata yang khusus, tetapi umumnya lafaz gini. Apa itu khususnya? Kalau khudz ya Muhammad itu khusus, khususnya kata-kata. Khudz min amwalihim, wahai Muhammad ambillah harta mereka untuk membersihkan. Tutahhirhum, maksudnya zakat itu. Itu kan la bi khususis al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab khususnya Rasulullah yang suruh ngambil. Tapi sebab umumnya adalah ambillah harta mereka untuk zakat. Lah itu setelah Rasulullah meninggal ada orang-orang yang apal ayat itu lalu memahaminya zakat ya ketika Muhammad masih hidup saja, Rasulullah sudah meninggal ya zakat nggak jadi wajib gitu. Itulah sifatnya orang munafik diantaranya. Karena dalam ayat-ayat yang lain dijelaskan bahwa yang namanya Islam ya sendinya ada 5 itu. Maka barang siapa yang tidak meyakini, tidak mempercayai ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berarti dia bukan orang Islam atau Islam belum sempurna, atau mungkin kalau orangnya ya tadi orang munafik, orang gugu. Maka zaman Abu Bakar orang-orang yang tidak mau bayar zakat dengan alasan ayat tadi termasuk kategori murtad, diperangi. Nah sekarang bagaimana? Ya sampai berarti kalau Rasulullah masih hidup, padahal kalau kita ketahui dari Nabi Adam sampai kiamat besok itu waktu yang terbaik ketika ada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terbaik itu khairul quruni qarni. Jadi masa kurun waktu yang terbaik itu zaman Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup saja sudah banyak orang yang munafik, apalagi setelah Rasulullah wafat. Kesini jelas makin banyak orang munafiknya. Orang-orang yang benar-benar beriman ya paling sedikit lah. Makanya juga secara logika ketika ada doa Allahumma ij'alna minal qalil wa qalilan min ibadiyas syakur, kalau kita pahami sing apik mung sedikit, tapi memang secara sunatullah kan begitu. Orang yang siji ya siji kan gitu. Senegara presiden ya siji. Artinya yang baik-baik itu sedikit. Maka ya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit itu. Dan jangan kemudian ketika kita termasuk orang yang sedikit menjadi tidak semangat. Lah nulang kancane. Ya memang sing balik sedikit. Kan berarti kan sing akeh-akeh. Maka ketika pernah saya mungkin sempat menyampaikan di tes ketika orang yang belum paham, coba kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu niku kepengin dadi wong sing akeh kancane apa sing sithik kancane? Nggih sing kathah, Pak. Kata kancane. Kata kancane. Coba diwaos Qur'ane, mesti nggak sih ngomong akeh-akeh wong niku ora main. Wa qalilan min ibadiyas syakur, hambaku sing pinter syukur ya mung sedidik. Qalilan ma tashkurun, sedidik kok kudu syukur. Waqsaruhumul jahilun, akeh wong pada bodoh. Waqsaruhumul fasiqun, akeh wong pada. Lah berarti kita ampun mboten semangat nek dadi wong sing sedidik. Memang
Allahumma ij'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk kami orang-orang yang sedikit itu, yang pandai bersyukur, yang baik-baik. Kita mesti yakin bahwa yang bakal mlebu surga ya sedikit lah, apalagi tanpa hisab. Allah. Apalagi yang tanpa nyicipin neraka. Nah, ya mudah-mudahan kita sedikit itu kan. Makanya ada pemahaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, artinya bahwa bukan karena akhirat ngurus baik ya berarti mlebu surga. Iya, tapi mlebune kan kapan? Pertanyaannya. Pengen langsung apa nyicipin neraka dhisik? Naudzubillah pun ngantos. Naudzubillah min adzabil qabri min adzabin nar. Sakit-sakitnya sebisa mungkin jangan sampailah kita mencicipi api neraka. Malu monggo kita beramal. Jadi sedikitlah orang-orang yang berbaik-baik itu. Di sini maka akhirnya terjelas dalam perang Uhud ini kama mayyaza bainahum yauma Uhud, sebagaimana Allah jelaskan, Allah perlihatkan dalam perang Uhud. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Qala Tabrani, kamu tidak bakalan diperlihatkan oleh Allah barang gaib. Siksa kubur gaib napa dohir? Merubah kentut, keton, kan boten, udut, hijau kayak mambune, boten keton. Wa makan laulit Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu barang-barang Yahud itu. Justru malah inti dari keimanan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Gusti Allah juga orang keton. Allah gaib, malaikat gaib, siksa kubur gaib, surga neraka masih gaib, ruh juga gaib, gak kelihatan. Tapi kita percaya ada. Qala Tabari wa ulil aqwal bitakwilihi ay wa ma kan lulidahum ala qulubi ibadihi fata'riful mu'min minal munafiq wal kafir. Walakinnahu yumayyizu bainahum bil mihan wal ibtila. Jadi termasuk kemunafikan itu barang gaib. Ya tadi, yang sholat melu sholat, ngaji melu ngaji, zakat melu zakat. Apa kita tahu di antara kita ini yang munafik yang mana? Kan nggak tahu. Maka akhirnya supaya ngerti nang Gusti Allah didengna. Kowe wong iki tandane guli mangkat anggaran sing menguntungkan tok. Ada pembagian sembako mangkat. Ora. Ana pembagian kurban mangkat masjid anggar ora. Mbok keton akhirnya ini ku bener. Wong munafik iku pokoke anggar sing nguntungna duniawi ya melu. Ngeduni malah rugi kon urunan ya boboh. Infak boboh. Ini Allah akan membedakan, menunjukkannya dengan diuji tadi. Kama mayyaza bainahum yauma Uhudin bil ba'sa'i wa jihadi aduwihi. Sebagaimana Allah tunjukkan dalam perang Uhud ketika berperang melawan musuh-musuhnya. Walakinnallaha yastabi mir rusulihi may yasha ay yakhtaru min rusulihi may yasha fayutli'ahum ala ghaibihi kama at-an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hal munafikin. Tetapi kalau para rasul kita meyakini nih, sifat rasul itu sidik bener ora tahu nglomponi. Termasuk ucapannya kayak kau biasa subuh lebih apik di dunia sini ora keton mbok. Jila kau biasa subuh ndila nyong ora duit baen. Apa ora percaya enggane? Jelas-jelas hatinya sahih. Jadi kalau kata sampai kita tuh sampai kemudian merasa orang menyesal, orang ngungun ketinggalan qobliyah subuh, ya dipertanyakan keimanan kita. Sidik bener-bener jujur atau melomboni seumur hidup. Jadi kalau ada hadis-hadis yang levelnya sahih, apalagi rawahul Bukhari Muslim, itu mesti bener. Termasuk misalnya kayak nyong biyen kayak nyong dong Isra Mi'raj. Ya, diperlihatkan neraka. Ana wong kaya kiye. Itu Allah menunjukkan kepada Rasulnya. Allah memilih. Walakin Allah yastabi mir rusuli may yastabi. Allah akan memilih. Apakah Allah semua Rasul? Tidak.
Termasuk umpamanya Nabi Musa pernah minta diperlihatkan Allah. Mboten saged. Apa iku level kita nggih ndelok Tuhan ora ana nggih ndelok ora ana iki nggih ndelok permen ngene. Ndelok Tuhan ndelok permen. Dodok kowe. Nabi Musa kan pernah minta, ya Allah tunjukkanlah engkau, aku ingin melihat engkau. Musa kowe ora bisa. Oke, nyong arep gunung mereka bisa dalam gunung kae, kok bisa berenyong. Begitu Allah menampakkan ke bukit, Musa langsung jebret pingsan. Enggak kuat. Kalau di akhirat nanti baru kita ada wujuh yaumaidin nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri karena bisa melihat wajah Tuhannya. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Berarti kan dari ayat ini bisa dipahami juga tidak semua yang di akhirat nanti bisa melihat wajahnya Allah gitu. Jadi walakin ya ayakhtaru min rasulihi, Allah memilih dari para rasulnya mayyasha, orang yang dikehendaki, fayutli'ahum ala wajhihi, Allah memperlihatkan yang gaib-gaib. Jadi banyak riwayat yang Allah tunjukkan barang gaib kepada Rasulullah SAW yang apabila kita melihat atau mempelajari hadisnya yang apalagi perawinya adalah sahih, yang kita mestinya tinggal meyakini 100%, tidak meragu-ragu. Entah itu siksa kubur dan sebagainya, karena ada juga hadis yang sangat terkenal sekali bahwa siksa kubur itu sebenarnya apa sengsaranya orang yang disiksa itu bisa didengar oleh makhluk hidup selain jin dan manusia. Jadi kita jangan pernah ngimpi. Oh ngapain jajal percayalah untuk rekam atau shooting atau video atau priwe. Ya ora bisa wis dijelaskan sama Rasulullah. Siksa kubur itu bisa didengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Anggar menungsa krungu ana wong disiksa nang kubur ya kaya bakal iman kabeh ya gampang lah. Makanya itu. Ya kita kalau pokoknya kalau itu sudah merupakan riwayat yang betul-betul sahih, apalagi rawahul Bukhari Muslim, ya sudah kita percayai saja. Nah kalau kepengen langsung pengen ngalami yang anak mati disik gampangnya enggak ya gitu. Lu kadang-kadang lah, apa iyalah, otone ora lah. Jadi barang gaib jangan pernah kita bermimpi ingin diperlihatkan barang yang gaib. Kita bukan rasul, bukan apa. Di sini wa ma kana law liyutli'ahum al ghaibi, Allah tidak akan melihatkan kepada kalian sesuatu yang gaib, tapi diberikan tanda-tandanya. Oh anangin nggih, buktinya apa? Kayak gerak, tapi kudu angin kan? Tapi godongnya sing gerak. Oh berarti ada angin di situ lewat. Ya, seperti itu. Dan sebagainya. Fa aminu billahi wa rasulihi, sing penting udah kalau gitu kamu aminu, beriman baiklah, aminu imanan shahihan. Kamu berimanlah kepada Allah dan para rasulnya dengan iman yang betul, bi anallaha wahdahu al-muttali' wal ghaibi. Allah sendirilah yang bisa memperlihatkan barang yang gaib. Wa annama yukhbaru bihir rasul min umil ghaibi innama huwa biwahyin minallah. Dan apapun barang gaib yang dikabarkan oleh Rasul itu berarti melalui wahyu, bukan ngerti dewek, tadi Allah pertunjukkan. Maka kalau kita perhatikan, kita pelajari rukun iman itu kan hampir semuanya gaib. Iman kepada Allah gaib, malaikat juga gaib, kitab-kitab kita mushaf, ini bukan kitabnya, ini mushaf gaib. Iman kepada hari akhir, hari kiamat gaib, qada qadar ya gaib kabeh. Jadi ukurannya itu. Maka orang baru melaksanakan rukun Islam saja tapi tidak dengan keimanan, yaitu levelnya tadi kategori munafik. Ngelakuin setelah lahiriah tapi hatinya tidak percaya. Mudah-mudahan kita dijaga dari kemunafikan, ya, jangan sampai termasuk orang yang demikian. Maka fa aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya secara iman yang benar, karena Allah sendirilah yang bisa memperlihatkan atas yang gaib, dan apapun barang gaib yang Allah kabarkan lewat Rasulnya itu melalui wahyu. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Apapun yang disampaikan Rasulullah SAW itu melalui wahyu. Yang walaupun kadang-kadang seakan-akan kayak tidak masuk akal. Memang tidak semua agama masuk akal. Dasarnya kita adalah iman, percaya. Kemudian terakhir, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adzim, ay wa in tasaddaqu rusuli, kalau kamu mempercayai para rasulku, wa tattaqu rabbakum bi taatihi, dan kalian bertakwa kepada Tuhanmu dengan mentaatinya. Wis kon aja iki ya pokoke manut, kon kaya iki ya manut aja. Falakum sawabun adzim, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi sekali lagi bahwa di dunia itu kita memahaminya, apa yang kita peroleh dengan melakukan kebaikan dunia sifatnya baru DP, porskot, baru uang upah muka lah, bukan intinya. Bagi orang Islam meyakini bahwa dunia itu tempat beramal yang nanti pahalanya dipetik setelah kita mati. Dan bagi orang-orang kafir yang ngono segelem ngono jot kabeh nang dunia, setelah mati kau ora apa-apa. Itulah yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari ayat ini kita bisa semakin meyakini bahwa kepercayaan, keimanan kita jangan diukur dengan indra, tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan itulah sesuatu yang terbaik buat kita. Karena kemarin disampaikan bahwa kalau orang yang diberi umur panjang tapi dalam dosa, itu tidak akan merugikan Allah sama sekali. Bahkan juga umpamanya sedunia orang beriman kabeh juga tidak akan menambah kepada kekuasaan Allah. Semuanya untuk kita sendiri. Ada terakhir yang sudah kita sampaikan di minggu yang lalu. Prinsipnya pertama, Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan gue gawe apik lah bahasanya kepada makhluk lain, dan kalau kita berbuat baik juga akan kembali pada diri sendiri. Dan kalau kita berbuat tidak baik juga akan untuk diri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik, meskipun dengan nafsu yang Allah berikan pada kita kadang-kadang kita mendapatkan tantangan yang berat, karena memang aduwika alladzi an-nafsu alladzi baina jambaika, nafsu yang paling musuh paling berat adalah musuh yang ada dalam diri sendiri, yaitu beban lah untuk dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7 lambung. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cakap nggih. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyongsong masa depan yang masih tersisa dengan sebaik-baiknya. Ya, yang namanya manusia tidak mungkinlah tidak ada salahnya, pasti banyak kekurangannya. Maka ya bahasanya, janganlah kita menuntut kesempurnaan dari orang lain maupun diri sendiri. Kalau ada salah ya betul, kita namanya ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat tidak harus berasal dari orang lain, tidak harus dari sendiri, tapi juga bisa dari orang lain maupun juga dari diri sendiri, dari berbagai hal yang mudah-mudahan dengan kita Allah perintahkan ikdilu, sing adil. Adil itu artinya apa? Wong ngene menung saya mesti anak-anak apike anak elek. Maka kita berbuatlah adil. Oh ki wong ki apike kiye, ki eleke kiye, apike kiye eleke. Kira-kira kendi. Kita harus adil. Ketika itu lebih banyak jeleknya, sudah dipikir berbagai hal, ya berarti itu orang baiklah kalau banyak baiknya. Tetapi memang bukan suatu hal yang mudah, karena memang kita diberikan nafsu yang akan mengarahkan. Dari nafsu yang ada, nafsu yang mayoritas nafsu itu nafsu keinginan ya, bukan kebutuhan. Keinginan itu mayoritas mengarah kepada yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah kasih, nafsu mutmainnah yang bisa menenangkan hati, memberikan ketenangan ke depannya. Tapi kalau nafsu secara umum inginnya apa? Aku pengen dia pengen jadi orang main dan jaring. Tapi kalau inginnya ingin yang baik, ingin puasa, ingin tahajud, ingin berbagi, ini yang baik. Tapi ketika ingin nuruti kepenginan sing ingin lambi anyar, ingin lagu bulah katanya kayaknya bukan lah. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal ya.
Jawa. Memang ada pertanyaan, ki ngesuk badane melu Mekah apa melu kang Indonesia? Pertama sudah ada dari awal bahwa dari dulu kita biasanya bisa bareng bisa ora. Iya, kalau Mekah insya Allah badannya Minggu Ahad. Tapi di Indonesia oleh khususnya yang kita ikuti selama ini oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sampai hari ini adalah tetap hari Senin. Ya mungkin karena perhitungan lah, kita orang bodoh. Ya iya. Tapi kalau kita puasa kan juga sana hari Arafahnya jam berapa? Misalnya Arafah itu kan mulai kan wukuf jam 12 siang. Sini jam 8. Nah, 8 jam 8 berarti kan harus jam 6 berarti wis kelewat gitu. Jadi puasa kan dari jam 4 ke pagi puasa lah kamu atau setengah 5. Berarti kan belum waktunya. Namanya seperti itu. Ya, makanya sebaiknya ya puasa hari tarbiyah puasa, hari Arafah puasa gitu. Ya memang dalam mengikuti apapun keputusan agama-agamaan kita berdalih ataupun berhadis berdalil kepada orang-orang yang memiliki ilmu lebih lah, yang punya ilmu tentang masing-masing, termasuk dalam penentuan hari raya ataupun hari puasa. Karena di Indonesia ada dua, khususnya ada dua dua kelompok, yang satu pokoknya ya di dalam bulan disit ketonapora di Indonesia yang dengan hisab. Nah, ternyata selama ini yang dianggap paling oleh kita lah ya, yang dianggap paling mendekati karena itu juga dua-duanya ilmu Al-Quran, ruqyat di Al-Quran, hisab di Al-Quran. Maka ijtihad kita, usaha kita memahami, kita mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih, oleh PP Muhammadiyah. Jadi sampai hari ini saya belum mendapatkan ngesuk puasanya Ahad Idul Adha Ahad, puasanya hari Sabtu nih misalnya. Nanti kalau ada ya kita usahakan. Tapi sebenarnya sampai hari ini saya masih memahami bahwa kita di Indonesia besok Idul Adhanya hari Senin. Puasanya Ahad sama Sabtu. Gampangnya begitu ya. Ya mudah-mudahan kalau Sabtu kalau di sana sudah hari Arafah, ya kita berarti kena Arafah lah. Ahadnya kita belum Idul Adha, ya berarti hari Arafah di sini baru. Karena jarak dari Indonesia dengan Mekah meskipun terpaut 4 jam secara waktu sholat 4 jam bedanya. Tapi kami tadi bahwa kalau wukuf di Arafah mulai jam 12 siang waktu Mekah katakanlah, di sini sudah atau baru jam 8. Jam 8 berarti wis lewat puasane. Puasane ini kan subuh. Ketika kita sini masuk subuh, katakanlah di sana belum sampai masuk wukuf. Karena urutan waktu sholat itu dihitung dari peredaran matahari. Urutan sholatnya kan, matahari terbit, matahari mau terbit di fajar subuh, matahari tengah-tengah duhur. Bayangan sama waktu sholatnya pakai itu harinya. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa kita terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.